Shalom, sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat Hari Natal. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada hari Natal ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Natal tanggal 25 Desember 2021 diambil dari Evangelium Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan bahan bacaan diambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai ayat 12 dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, selamat Natal. Pernah katanya, sepulang dari kebaktian Natal, seorang istri pendeta berbaring di sofa karena kelelahan. Ia menumpahkan kekesalannya, "Aduh, aku benar-benar merasa capek dan sangat lelah. Semuanya pegal," ujarnya dengan keras. Sang suami memandangnya dan berkata, "Aku heran dengan kamu. Aku telah berkhotbah beberapa kali dalam ibadah Natal di bulan ini. Tadi malam saja dalam ibadah Natal, saya berkhotbah hampir 1 jam. Hari ini, selain berkhotbah Natal dan memimpin perjamuan kudus, masih mengunjungi beberapa keluarga yang sakit lagi untuk memimpin perjamuan kudus di beberapa tempat. Lalu, kenapa kamu yang merasa kelelahan, sayang?" katanya. Dengan wajah masam, sang istri menjawab, "Masalahnya, aku yang harus duduk dengan baik dan mendengarkan semua khotbah-khotbahmu yang sama itu kan?" jawabnya dengan ketus. Saudaraku, sahabat terkasih, saya tidak tahu apakah kita juga sudah mulai capek. Lebih kerennya mungkin sudah mulai bosan mendengar khotbah Natal hari ini, karena sudah berulang kali kita mendengar khotbah yang sama tentang kelahiran Yesus dalam ibadah Natal sejak kita bersekolah minggu hingga saat ini. Saya berharap saudaraku kita masih tetap semangat dan tidak merasa bosan serta tidak mengantuk saat mendengarkan khotbah Natal ini ya. Amin. Saudaraku, dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan pada ibadah Natal tahun ini, pastilah kita merasa istimewa. Soalnya Natal tahun 2019 dan tahun 2020 harus kita akui, kita tidak bisa merayakan Natal dalam kebersamaan di gereja atau di rumah-rumah ibadah karena pandemik COVID-19. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sudah bisa beribadah Natal seperti biasanya, walaupun dalam protokol kesehatan yang ketat. Hal ini tentu membuat hati kita bersyukur, bergembira, bersukacita menyambut Yesus yang lahir di Betlehem. Untuk itu, mari kita sambut Yesus, Raja Damai itu, dalam kekudusan. Yang pertama, saudaraku, kedatangannya sudah dinubuatkan para nabi. Jika kita perhatikan teks firman Tuhan hari ini, sangat menarik. Karena sebagai dokter, Lukas sangat teliti untuk menulis dan menceritakan akan kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lama dinubuatkan oleh para nabi dan firman Tuhan. Dimulainya dengan sensus kependudukan
yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus yang bertujuan sebenarnya untuk mengokohkan kekuasaannya dan sekaligus menarik pajak dari rakyat, telah dipakai Tuhan sebagai alatnya tanpa disadari oleh Kaisar ini, yang melakukan sesuatu yang menyebabkan tergenapinya nubuat firman Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang berkuasa mengarahkan kaisar tersebut untuk melaksanakan rencananya. Firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 1 berbunyi, "Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini." Dan itu berarti, saudaraku, siapapun, entah itu yang berkuasa, kaisarkah, para rajakah, presiden, orang kaya, orang pintar, orang sederhana, yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan sekalipun, dapat digunakan Tuhan sebagai alatnya untuk mewujudkan rencana yang sudah dinubuatkan para nabi. Makanya dengan adanya sensus ini, saudaraku, Yusuf dan Maria, keluarga sederhana ini, keluarga yang saleh, tulus hati, dan taat kepada perintah Tuhan, dan juga taat kepada perintah kaisar ini, pergi dari Nazaret menuju Betlehem, karena mereka adalah keluarga dan keturunan Daud dan berasal dari Betlehem. Hal ini justru menggenapkan nubuat para nabi, seperti yang diucapkan Nabi Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya untuk sejak purbakala, sejak dahulu kala." Saudaraku, sangat benar bahwa perjalanan dari Nazaret ke Betlehem tidaklah mudah. Cukup jauh, lebih kurang 80 sampai 90 km. Sangat melelahkan, membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Tidak hanya itu, Maria saat itu sedang hamil tua. Itu artinya membuat dia sangat menderita. Tetapi saudara perhatikan, Maria dan Yusuf berangkat ke kota Betlehem. Mereka tetap setia dan taat. Mereka saling menguatkan dan rukun untuk memenuhi dan menggenapi nubuatan itu. Keduanya dengan tulus menerima tanggung jawab iman dengan keyakinan pada pertolongan Allah. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang bagaimana mereka mempersiapkan kelahiran Yesus dan masa depannya. Bahkan Alkitab berkata tentang tidak adanya tempat di penginapan, ruang bawah, tempat di mana hewan beristirahat pun, walau bukan tempat yang cocok bagi kelahiran juru selamat dunia, namun Yusuf dan Maria menjalaninya semuanya itu dengan sukacita hingga bayi Yesus lahir, lalu dibalut lampin dan dibaringkan di palungan. Saudara perhatikan ini, sangat menginspirasi saudaraku. Mereka sangat percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup ini. Sekalipun persoalan datang, penderitaan menerpa mereka, mereka tetap dapat menjalaninya dengan sabar dan tabah dan percaya kepada Allah. Untuk itu, saudaraku, keluarga Yusuf dan Maria sungguh menjadi contoh bagi kita saat merayakan Natal hari ini. Kita harus yakin
bahwa pemerintah yang berkuasa dan siapapun mereka berada dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan untuk melaksanakan rencananya yang indah bagi keselamatan kita dan umat manusia. Selain itu, sebagai keluarga Kristen, mari kita saling mengasihi saat hidup kita selalu tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Kita diminta percaya kepada Allah dan menunjukkan kasih kita sebagai satu keluarga kudus. Keterbatasan bukan tanda tidak diberkati oleh Allah. Justru dalam situasi demikian pun pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Selalu tersedia berkat-Nya. Untuk itu janganlah kehilangan sukacita dan kebahagiaan sebagai keluarga yang diberkati dan disertai Tuhan. Dan marilah kita percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Mari seperti keluarga Yusuf dan Maria saling mengasihi, hidup rukun dan saling melengkapi dalam situasi apapun. Ingat saudaraku, Tuhan sungguh lahir dalam hati kita, keluarga kita, agar dapat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua saudaraku, Dia yang datang dan lahir itu adalah anak sulung Allah. Dalam ayat 6 dan 7 firman-Nya, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Istilah anaknya yang sulung dalam bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Kristus adalah anak yang pertama lahir. Tidak ada yang lahir sebelum Dia dari rahim perawan Maria. Dan sebagaimana gagasan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, anak sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu dapat kita baca dalam Keluaran 13 ayat 2, bandingkan Lukas 2 juga ayat 23. Anak sulung juga mempunyai hak istimewa dan wewenang di rumah bapaknya. Dapat kita baca dalam Lukas 15 ayat 25 dan ayat 28. Tapi indahnya saudaraku, Paulus mengungkapkan bahwa istilah sulung di sini lebih mengacu kepada pengertian bahwa Kristus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Dapat kita baca dalam Roma 8 ayat 29, yakni kita umat beriman. Dan itu disebabkan karena kita yang percaya kepada Yesus juga adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Selain itu, kita orang-orang percaya sebagaimana Yesus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, Kolose 1 ayat 18, kita juga pasti dibangkitkan dari kematian untuk memperoleh kehidupan kekal di sorga. Firman-Nya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saat kita merayakan kedatangannya dan kelahiran Yesus saat ini, mari dengan iman berkata bahwa kita adalah saudara Yesus yang mempunyai hak istimewa, hak anak sulung, dan sebagai anak-anak Allah yang juga adalah milik Allah dan memiliki kuasa ilahi yang tentunya tidak akan takut lagi terhadap maut, terhadap neraka.
Karena kita pasti dibangkitkan sebagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut dan kuasa neraka. Yang ketiga, saudaraku, sambutlah kedatangannya dalam kesederhanaan. Sangat menarik. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, lahir di kandang domba karena tiada tempat baginya. Bukankah sepatutnya lah Yesus lahir di tempat yang layak, di istana umpamanya, atau sepatutnya lah di kamar bersalin rumah sakit yang bagus oleh dokter bidan yang ahli misalnya? Kenapa harus dibaringkan di dalam palungan? Firman-Nya lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tiada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang ke-7. Saudaraku, inilah luar biasanya Sang Mesias, Tuhan Yesus, penyelamat kita, umat manusia itu. Dia mau merendahkan dirinya karena kasih-Nya yang agung dan besar bagi seluruh umat manusia dan juga untuk segala makhluk. Dia rela dilahirkan dalam kandang dan diletakkan, dibaringkan dalam palungan yang tidak layak itu. Untuk apa, saudaraku? Agar pikiran banyak orang yang dari sejak dahulu kala yang berpikir bahwa dirinya, keluarganya tidak layak untuk menghampiri dan menjumpai Tuhan Allah lewat ibadah, doa, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi datang ke ibadah Natal. Karena merasa terlalu hina, terlalu miskin, terlalu sering diejek mungkin, dibully, dihakimi sesamanya, merasa tidak patut dan tidak layak karena merasa paling berdosa, dipandang sebelah mata oleh tetangganya mungkin, jangan-jangan oleh sesama anggota gerejanya mungkin, atau oleh para hamba Tuhannya karena belum membayar kewajiban gerejanya. Dalam situasi ini kita lihat hal-hal seperti itu benar-benar ditunggang balikan oleh firman Tuhan ini. Lewat firman Tuhan ini mau menyatakan, dengarlah keindahan kabar sukacita ini, kabar baik dalam merayakan Natal hari ini. Yesus lahir di kota kecil Betlehem, di kandang hina, dibaringkan dan diletakkan di palungan agar orang-orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang hina, seseorang yang merasa dirinya tidak layak, tidak patut, orang yang merasa dirinya miskin, orang berdosa, atau orang pintar sekalipun, orang kaya, pejabat, penguasa, pengusaha, semua orang, siapapun, datanglah, jumpai dan sembahlah Yesus. Dia pasti menerimamu apa adanya. Dia pasti mengampunimu. Dia pasti menyelamatkanmu dan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Coba saudara bayangkan, sekiranya Yesus dahulu lahir di istana raja, mungkinkah para gembala datang menghampirinya? Bisa saja, saudaraku, jika ada undangan. Tetapi pasti ribet toh, dan pasti melalui protokol yang rumit dan melelahkan. Tetapi sekarang perhatikan, siapapun pasti disambut dengan sukacita. Untuk itu apa? Datanglah, segera datanglah. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, perayaan Natal tahun ini sangat istimewa tentunya buat kita, karena barusan kita melewati masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Walau beribadah dengan protokol kesehatan yang ketat,
Saya percaya kita pasti dengan sukacita menyambut Yesus yang lahir itu dan mau memuji dan menyembahnya dengan sungguh-sungguh penuh kekudusan. Karena segala peristiwa, semua keadaan, dan apapun kedudukan manusia rupanya, entah kaisar, raja, presiden, orang percaya dan tidak percaya sekalipun, dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melaksanakan dan mewujudkan rencananya yang agung untuk keselamatan kita umat manusia dan segala makhluk. Tuhan juga senang dan rindu memakai dan menguruskan keluarga sederhana yang penuh kesalehan, ketaatan akan firman Tuhan seperti Yusuf dan Maria. Kita juga bersyukur saudaraku untuk Yesus yang lahir itu, karena dia adalah anak sulung yang istimewa, milik Allah yang telah mengalahkan maut dan neraka. Tidak hanya itu, oleh anugerahnya dia juga telah memberikan hak itu kepada setiap kita yang percaya kepadanya, agar kita tidak perlu takut lagi akan kematian dan penghakiman kelak. Selain itu saudaraku, karena dia rela lahir di Betlehem, kota kecil itu, bahkan di kandang domba, dibungkus dengan lampin dan diletakkan di palungan, maka sehina apapun kita, sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, bagaimanapun keadaan kita, dengan kasih-Nya yang besar, Dia mau menerima kita apa adanya. Untuk itu saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saat kita pulang nanti dari perayaan Natal ini, jadilah seperti keluarga Yusuf dan Maria, keluarga kudus, keluarga yang rukun, keluarga yang saling mengasihi, saling melengkapi, saling meneguhkan dan menguatkan, sehingga sesulit apapun yang kita hadapi, kita mau percayakan kepada Tuhan dan juga mau mengharapkan pertolongannya, karena tepat pada waktunya Dia akan memberikannya kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Anda.